Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, kagem Bapak Ibu yang mungkin membutuhkan tutorial ini bisa dipersani untuk lebih memperdalam tentang pemahaman dan penguasaan aplikasi e-learning Google Classroom. Untuk yang pertama Bapak Ibu, seperti biasanya kita masuk pada browser, boleh Google Chrome, boleh Mozilla Firefox atau apapun yang Bapak Ibu punya. Di sini saya mencontohkan dengan Chrome. Kemudian setelah kita masuk ke Chrome, kita sign in dulu. Kebetulan di sini sudah ada akun Gmail saya sehingga saya tidak perlu sign in. Tapi bagi Bapak Ibu yang belum muncul akun Gmail seperti ini, Bapak Ibu bisa mengetikkan di sini, di address bar di sini namanya yaitu sign in. Nah, sign in Gmail ini Bapak Ibu tinggal klik saja. Kemudian Bapak Ibu tinggal login, pilih login gitu nggih. Pilih login, kemudian nanti panjenengan tinggal memasukkan akun panjenengan. Nah, karena di sini kebetulan sudah ada dan Bapak Ibu semua juga kemarin kita sudah bisa login semua, maka kita langsung saja nggih. Jadi di dalam akun ini ada titik 9 atau kalau kita di sini ada petunjuk ini namanya adalah aplikasi Google atau Google Apps. Nah, yang akan kita pahami dan kita pelajari dari Google Apps ini adalah yang pertama, yang utama kita menggunakan Classroom, kemudian yang kedua kita menggunakan Drive-nya, dan yang ketiga adalah Gmail-nya ini sebagai akun resmi. Baik, yang pertama adalah kita masuk pada Classroom. Okay. Kemudian setelah kita masuk pada Classroom seperti biasanya Bapak Ibu kita akan dihadapkan pada layar tampilan seperti ini. Kelas-kelas yang sudah muncul. Kemarin Bapak Ibu sudah membuat kelas-kelas ini sejumlah kelas yang diampu oleh panjenengan masing-masing ya. Kemudian berikutnya kalau Bapak Ibu menghendaki menambah kelas, panjenengan bisa klik tanda tambah ini kemudian buat kelas nggih. Kemudian jangan lupa ini dicentang, berikutnya klik lanjutkan. Kemudian kelasnya wajib diisi, pastinya saya contohkan di sini adalah kelas 8A misalnya, nggih, kelas 8A, kemudian bagian sini bisa diisi dengan semester ganjil. Ini semester ganjil gini kita buat besar, semester ganjil 2020 garis miring 2021, kemudian mapelnya sesuai dengan panjenengan masing-masing, mapelnya kalau saya BTIK, kemudian untuk ruang ini boleh diisi dan juga boleh dikosongi. Kita isi saja dengan 8A. Kemudian klik buat. Nah, sudah ya? Berikutnya, ketika sudah kita klik buat, maka ini masih proses untuk loading ya, untuk membuat kelas. Nah, kita sudah terlanjur membuat kelas ini. Tapi sebenarnya kelas ini salah. Kita mau mengedit kelasnya bukan 8A tapi 8B. Maka kita langsung ke sini saja. Ke kelas, ya, kembali jadi ke sini, ke kelas, ke menu utama ini. Kemudian kita pilih kelas, kemudian kita menuju kelas 8A. Tinggal kita edit saja, misalnya kita ganti 8B. Nah, kemudian simpan. Setelah kita membuat 8B, ternyata kita tidak mengajar kelas 8B. Kita ingin menghapus kelas 8B ini. Caranya, panjenengan tinggal klik titik 3 yang ada di pojok kanan atas ini, kemudian panjenengan klik arsip. Setelah diarsipkan, kenapa ada proses yang seperti ini? Karena dikhawatirkan mungkin sudah banyak kegiatan kelas yang ada sehingga ada konfirmasi 2 kali untuk memastikan apakah panjenengan menghendaki untuk menghapus atau tidak.
Kemudian panjenengan tinggal klik di kelas yang diarsipkan. Kemudian yang mana yang ingin dihapus tadi 8B. Kita tinggal klik hapus. Begitu ya Bapak Ibu, itu adalah untuk menambah dan menghapus kelas. Kemudian berikutnya, ketika kita ingin menambah kegiatan di kelas, maka kita tinggal memilih kembali kelas yang kita tuju. Di sini saya ingin memilih kelas 7A. Ketika kita dihadapkan pada kelas 7A, kita kita ada tampilan. Jadi di dalam kelas 7A ini untuk proses pengolahannya ada fasilitas-fasilitas mulai dari menu forum, menu tugas kelas, kemudian menu anggota. Anggota ini adalah isi dari kelas yang kita buat, kemudian nilai. Nilai ini nanti nilai yang bisa dilihat oleh siswa dan juga bisa masuk dalam daftar rekap nilai kita. Nah, yang pertama adalah forum. Forum ini digunakan untuk saling bertukar informasi. Jadi, ketika kita di dalam kelas 7A, informasi apa saja yang ingin kita bagikan. Misalnya di sini ada anak-anak silakan lihat tugas kelas dan kerjakan soal PH1. Nah, di dalam tugas kelas sudah ada soal PH1 di dalam penilaian ini. Untuk pembuatan topik, saya kira kemarin kita sudah menguasai semuanya, jadi tidak perlu saya jelaskan di sini. Karena topik panjenengan sudah jadi, tinggal pengisiannya disesuaikan dengan karakter ataupun jenis mapel panjenengan masing-masing ya. Tetapi akan lebih mudah bagi kita ketika isinya ini panjenengan isi 1 semester saja. Jadi di dalam setiap pertemuannya nanti kita tinggal mengelola pada forum. Apakah nanti siswa itu mengerjakan penilaian ataukah mempelajari buku siswa ataupun bahan ajar yang kita berikan. Kemudian tugas kelas saya kira tidak ada masalah nggih, kemarin kita sudah bisa. Kemudian kita ke anggota. Nah, anggota juga sudah kemarin Bapak Ibu panjenengan juga sudah menge-share kode masing-masing kelas jadi tidak ada masalah. Nah, yang dinilai ini yang kelihatannya kita masih perlu pendalaman yaitu untuk memasukkan nilai ini asalnya adalah kita kembali ke titik 3 ini, kemudian kita ke drive. Nah, setelah kita ke drive, kita membuat format atau formulir untuk kita berikan kepada siswa yang berisi tentang apapun tagihannya yang akan kita berikan. Entah itu penugasan, entah itu penilaian harian. Kita contohkan, kita membuat satu form untuk penugasan. Seperti biasa, kita klik di sini, baru kemudian, saya close saja. Kita klik baru, kemudian kita klik lainnya, kemudian kita klik formulir ini. Nah, di sini panjenengan tinggal berkreasi untuk membuat format penilaian yang nanti akan kita berikan kepada siswa. Baik di sini nanti kita kasih judul penugasan, ya. Misalnya kita kasih penugasan. Nah, di sini di dalam formulir tanpa judul ini Bapak Ibu harus sesuaikan dengan judul panjenengan. Di sini panjenengan tinggal blok saja, kemudian klik di sini, maka sudah sama judulnya. Oke, kemudian seperti biasa ini kita isi dengan nama. Oke, supaya nanti ketika hasil dari siswa ini masuk ke kita tidak kesulitan untuk merekap dan menginput di dalam daftar nilai kita. Di sini jangan lupa di dalam satu form pengisian ini ada beberapa menu yang harus kita pahami. Yang pertama di sini ada pertanyaan. Pertanyaan tanpa judul ini adalah tempat kita mengisi pertanyaan yang nanti harus diisi. Jadi pertanyaan yang nanti kita berikan kepada
responden kita, baik itu siswa ataupun siapapun. Nah, kemudian di samping nama di sini ada image. Ini bisa kita klik ketika kita di dalam pertanyaan ini nanti kita membutuhkan gambar. Jadi misalnya untuk soal nanti. Kemudian di sini jawaban singkat ini banyak pilihannya. Nah, untuk nama berarti kita klik jawaban singkat. Kemudian di sini nih untuk menggandakan poin-poin dari masing-masing form, kemudian ini untuk menghapus. Nah, wajib diisi itu harus diaktifkan ketika kita menginginkan siswa ini harus mengisi dari form ini, dari poin form ini. Maka kita klik saja wajib diisi. Kemudian di sini ada titik 3 ini deskripsi dan validasi ini mungkin bisa diabaikan. Jadi deskripsi itu semacam catatan tambahan. Kalau kita klik di sini ada catatan tambahan. Tapi kelihatannya dalam soal nggak perlu itu, nggih. Oke. Kemudian kalau poin form yang pertama sudah jadi, kita ke poin berikutnya, nomor berikutnya, form berikutnya dengan di sini. Di sini ada tambahkan pertanyaan, di sini import pertanyaan itu kalau kita klik maka dia mengimport pertanyaan itu bukan dari file Office kita yang versi desktop atau offline, tetapi importnya adalah sama-sama dari form, dari drive importnya di sini. Kemudian kalau ini tambahkan judul dan deskripsi misalnya di sini karena kita nggak ingin ya ini dihapus saja. Kemudian yang ini tambahkan gambar untuk masing-masing poin di form ini. Kemudian ada tambahkan video. Nah, saya kira itu nggak perlu, yang perlu ini tambahkan bagian. Ini kalau misalnya kita ingin membuat berlembar-lembar formulir yang yang akan kita berikan kepada responden, entah siswa atau siapapun ya. Berikutnya kita kalau hanya menambah poin saja langsung kita klik tanda plus ini. Nah, setelah nama misalnya kita mengisi kelas ya. Kelas. Nah, setelah kita isi kelas, di sini kita isi saja kelasnya supaya apa? Ketika kita mengisi kelas, artinya siswa tidak mengisi sendiri, nanti hasil rekapannya lebih mudah untuk kita rekap. Karena nanti kalau siswa mengisi sendiri banyak formatnya, bisa jadi tulisannya yang huruf abjadnya itu A-nya A kecil ataupun A besar, bisa nanti 7-nya itu 7 huruf biasa atau huruf kapital atau dan sebagainya. Dan itu nanti akan menyulitkan kita ketika kita melakukan rekap hasil. Ya. Kemudian setelah itu seperti biasa nih wajib diisi. Kemudian pertanyaan berikutnya kita isi saja misalnya nomor absen nih. Nomor absen. Nah, nomor absen nanti jawaban singkat harus diisi. Nah, kalau kita sudah isi identitas seperti ini misalnya, kita langsung saja ke halaman berikutnya untuk mengisi pertanyaan. Nah, di sini misalnya kita kasih contoh jaringan komputer. Nah, setelah kita isi judul seperti ini, kita tambahkan pertanyaan. Nah, misalnya pertanyaan yang pertama adalah, saya boleh import karena saya sudah punya, saya sudah punya dari file saya yang lama. Nah, saya boleh import. Nah, di sini ada yang mau saya import adalah pertanyaan 1, 2, 3. Nah, oke. Saya sudah import. Nah, oke. Saya sudah import kan. Nah, di sini ini saya hapus saja. Karena apa? Saya sudah punya masternya di sesama drive. Tapi kalau penjenengan belum punya, berarti penjenengan seperti biasa. Kemarin kita mengisi itu secara manual. Ngaten nggih, Bapak Ibu. Berikutnya Bapak Ibu, kita bisa melakukan setting dulu nggih. Jadi tadi setelah panjenengan memasukkan pertanyaan, jangan lupa nggih, kita harus menyetingnya di gambar roda ini. Gambar roda ini bisa kita klik, kemudian kita memahami masing-masing menu yang ada. Mulai yang pertama adalah umum. Umum ini di sini ini boleh dicentang kumpulkan alamat atau tidak. Kumpulkan alamat ini gunanya adalah ketika nanti siswa itu mengerjakan soal kita, kemudian nanti kita tidak menampilkan skor di hasil akhir siswa,
maka kita bisa merilis kembali dengan melalui email masing-masing siswa kita. Ini boleh kita centang, tetapi kalau untuk soal pilihan ganda ini nggak perlu, nggak apa-apa. Yang perlu adalah ini, kita batasi ke satu tanggapan supaya siswa tidak mengerjakan lebih dari satu misalnya. Atau kalau misalnya kita um, berkeinginan siswa itu mengerjakan berulang-ulang, maka ini kita buang saja centangnya. Kemudian berikutnya adalah ke presentasi ini. Presentasi ini kalau misalnya soal pilihan ganda, maka biasanya kan kita kita acak saja untuk pertanyaannya. Kemudian pesan konfirmasi ini bisa kita olah sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya kita kasih saja jawaban Anda atau jawaban kalian telah diterima misalnya. Jawaban kalian telah diterima. Kemudian berikutnya di dalam kuis jangan lupa ini diaktifkan gitu. Jadi kalau misalnya masih seperti ini diaktifkan. Nah, kemudian ini untuk rilis nilai. Rilis nilai ini kalau misalnya soalnya nanti kita pilihan ganda, kita bisa langsung rilis di sini segera setelah pengiriman. Tapi kalau soalnya isi, maka nanti di sini kita kliknya setelah peninjauan manual. Karena isi itu kan jawabannya belum pasti. Jadi subjektif. Sehingga kan kita harus mengoreksi masing-masing jawaban siswa supaya kita bisa memberi porsi poin yang sesuai. Jadi ini untuk yang soal isi. Tapi kalau soal kita multiple choice ya kita diklik di sini setelah pengiriman nanti akan muncul otomatis dan di kita rekapannya juga akan muncul. Dan setelah itu pengen klik simpan. Setelah diklik simpan, maka soal ini siap untuk dimasukkan ke dalam topik kita. Jadi perbedaannya kalau kita menggunakan Classroom, kita langsung bisa menautkan form ini ke dalam topik kegiatan kita. Jadi setelah ini kita buat, maka penjenengan tinggal close saja karena secara otomatis sudah tersimpan dan penyimpanannya ada di penugasan, nggih. Ya kan? Nah, ini. Ya kan? Penugasan. Sekali lagi Bapak Ibu kalau internetnya agak lemot nanti ya seperti ini agak keluar-keluar. Tapi kalau cepat kok. Jadi semuanya memang tergantung dari internet kita karena sekali lagi ini memang sifatnya online jadi full nyawa itu ada pada koneksi internet. Baik, sudah kita close, sudah ketemukan penugasan. Nah, kita kembali. Ini berarti drive kita sudah jadi. Nah, seperti yang kemarin sudah kita pelajari sama-sama bahwa nanti ada 2 poin yang harus saling kita buka, saling berkaitan yaitu drive dan classroom. Kita kembali ke classroom. Kemudian setelah kita kembali ke classroom, kita masuk ke dalam kelas yang kita tuju. Saya ingin menuju kelas 7A misalnya, kemudian setelah itu kita ke tugas kelas. Nah, tugas kelas di sini saya ingin memasukkan penugasan saya tadi pada topik refleksi misalnya. Kalaupun penjenengan ingin memasukkan ke topik penilaian juga tidak apa-apa. Saya ingin memasukkan ke topik refleksi. Di sini saya tinggal klik buat, ya. Kemudian penugasan saya tadi tinggal di sini, saya buat di sini, ya. Klik tugas. Kemudian di sini saya kasih judul penugasan. Penugasan. Kemudian setelah penugasan, di sini saya tidak isi, petunjuk opsionalnya nggak perlu. Kemudian di sini tinggal kita klik tambahkan. Nah, karena tadi kita membuat dari drive, maka kita tinggal klik sini. Kemudian kita arahkan ke drive mana tadi yang sudah kita buat.
Ini dia, penugasan. Boleh di double klik, boleh di satu klik, kemudian klik tambahkan. Nah, ini Bapak Ibu, setelah penugasan ini jadi, maka kita ingin menugaskan penugasan ini untuk kelas mana, untuk siapa. Kita tinggal pilih di sini untuk saya ingin penugasan saya ini untuk semuanya, atau saya nggak ingin untuk semuanya, saya hanya ingin untuk 7A, kemudian karena kelas saya 7A sama 7F misalnya, saya hanya klik 7A, 7F, atau karena 7H juga saya 7. Kalau misalnya untuk semua kelas boleh-boleh. Jadi sesuai dengan arah atau target penjenengan untuk siapa tugas ini penjen berikan. Baik, setelah itu dipilih, kemudian kelasnya sudah, ini semua otomatis kan. Kemudian poin maksimalnya berapa? Kita buat aja poin maksimalnya 100. Kemudian batas waktu penugasan ini kapan kita berikan? Misalnya kita buat aja terakhir tugas ini dikumpulkan tanggal 16 Juli. Waktunya jam berapa? Kita klik di sini. Waktunya misalnya kita buat aja waktunya jam 12.00. Nih. Kemudian topiknya. Topiknya ini kita arahkan kemana? Saya ingin ke refleksi. Sudah, topiknya ke refleksi, kemudian kita tinggal klik saja, tugaskan. Seperti itu. Maka tugas yang kita berikan ini tadi sudah masuk yang pertama di sini di topik refleksi, kemudian juga sudah masuk di dalam notifikasi sisi siswa. Oke, sekarang kita contohkan. Di sini kita sebagai guru kan di sini kan penugasannya sudah masuk di refleksi, kemudian di dalam forum kita tinggal mengisi pengumuman. Misalnya anak-anak kan di sini untuk berapa berarti forum ini untuk 7A, kemudian saya ingin untuk 7F karena tadi kan tugasnya itu 7A dan 7F. Nah, forumnya situ 2 kelas, kemudian saya tuliskan di sini, anak-anak silakan dikerjakan. Anak-anak silakan dikerjakan topik refleksi bagian penugasan. Misalnya kita anak-anak silakan, atau gini aja supaya lebih jelas, anak-anak silakan buka menu. Misalnya anak-anak silakan buka menu tugas kelas. Supaya lebih jelas gitu siswanya nanti tidak bingung. Anak-anak silakan buka menu tugas kelas. Masuk ke topik refleksi dan dikerjakan bagian penugasan. Nah, kita perintahkan seperti ini, kemudian kita posting. Maka notifikasi seperti ini akan muncul di siswa. Anak-anak silakan buka menu tugas kelas, masuk ke topik refleksi, dan dikerjakan bagian penugasan. Misalnya informasi seperti itu. Ini dari sisi gurunya. Nah, sekarang kita akan coba masuk seperti apa di sisi siswa. Nah, kita close dulu. Saya akan masuk melalui Firefox untuk siswanya. Kemudian saya akan sign in dulu. Nah, ini sudah masuk. Nah, ini siswanya. Saya sudah karena saya sebagai siswa kelas 7A. Nah, di dalam email saya sudah ada notifikasi. Nah, ini di siswa. Nah, ada penugasan. Siswa bisa langsung masuk sebenarnya lewat sini. Tetapi karena kita ingin semuanya itu terpusat dari classroom supaya terkelompok, maka tetap siswa nanti masuk ke classroom. Kemudian dari classroom dia akan mendapatkan notifikasi
atau pemberitahuan. Nah, kan saya kelas 7A ini. Nah, di kelas 7A ini kan. Nah, ini. Anak-anak silakan buka menu tugas kelas, masuk ke topik refleksi dan dikerjakan bagian penugasan. Saya masuk ke tugas kelas, kemudian saya masuk ke topik refleksi dan ini penugasan kan berwarna biru. Baru kemudian saya klik penugasan. Oke, kemudian saya akan isi. Di sini butuh, karena tadi saya centang minta alamat, maka di sini saya masukkan alamat saya adalah roh 19800201@gmail.com ya. Kemudian nomor absen saya 8, nama saya Roh. Nah, misalnya seperti itu, kelas saya adalah 7. Berikutnya, ini saya menjawab, iya, kemudian ya. Setelah saya menjawab, kemudian saya kirim. Setelah saya kirim, nah ini dia kan, jawaban kalian telah diterima. Nah, ini tadi kan kita membuat apa ya, istilahnya feedback ya, tanggapan. Nah, ini tadi karena yang bawah tadi tanggapan dikirimkan dan tugas dan dari selesai ini tadi kan belum kita hapus. Maka di sini masih muncul. Jadi kalau tadi kita hapus di sini nggak muncul. Ya, jawaban kalian telah diterima. Gitu. Kemudian kirim tanggapan lain, buka tugas dan sebagainya. Kita klik saja. Lihat akurasi. Akurasi itu untuk apa toh? Untuk mengecek apakah sudah kita isi semua? Oh sudah. Kemudian kirim ke tanggapan yang lain, misalnya penugasan. Kita mengirimkan ke tanggapan yang lain. Nggak perlu yang ini, kemudian oke, nggak perlu kan? Nah, kita sudah menyelesaikan itu. Ini sudah diserahkan. Nah, siswa sudah menyerahkan. Ini ada kata-kata diserahkan. Nah, sekarang kita melihat dari sisi guru lagi. Yang Firefox ini adalah sisi siswa. Nah, kita kembali ke sisi guru, yaitu Chrome-nya. Nah, kita melihat di tugas kelas. Penugasan. Jadi di sini karena kita ingin mengecek penugasan tadi di sini. Nah, di dalam refleksi di sini sudah ada diserahkan 1. Jadi yang menyerahkan 1. Ya kan? Yang menyerahkan 1. Kemudian bagaimana caranya untuk kita melihat seperti apa yang sudah diserahkan atau siapa yang sudah menyerahkan, kan kita tinggal klik diserahkan tadi. Kemudian kita lihat oh yang sudah menyerahkan Roh. Nah, Roh ini yang sudah menyerahkan. Seperti itu. Nah, kalau kita ingin merekap, jadi ini adalah nilai yang ada di kita. Kalau kita ingin merekap seperti apa nanti hasilnya, supaya saya lebih mudah untuk merekap, nanti tinggal Bapak Ibu masuk. Saya ulangi lagi ya, Bapak Ibu tinggal klik sini penugasan penjenengan, kemudian penjenengan tinggal klik ini yang gambar pensil, klik, kemudian di responnya diklik, klik. Nah, ini responnya sudah ada, ini ada skornya kan. Nah, skornya 40. Ini ada grafiknya, tanggapannya 18. Nah, ini untuk analisa butir soalnya nggih. Jadi jawaban dari masing-masing siswa tadi. Kemudian kalau kita memahami menu-menu yang ada di respon. Jadi jangan lupa tadi pertanyaan di sini, kemudian respon di sini. Respon itu adalah siswa yang sudah menjawab atau responden yang sudah menjawab dari pertanyaan yang kita berikan. Bagaimana cara kita untuk memasukkan ini ke dalam daftar nilai? Panjenengan tinggal masuk saja ke tanda plus hijau ini, panjenengan klik, kemudian di sini buat spreadsheet sudah, panjenengan ke sini, buat. Maka kita akan diarahkan pada tampilan spreadsheet. Nah, spreadsheet ini bukan Excel biasa, tapi ini adalah spreadsheet punyanya Drive, Google Drive. Sehingga ini sifatnya juga online. Tetapi tampilannya hampir sama dengan Excel kita atau Office kita. Jadi mungkin Bapak Ibu juga sudah familiar. Nah, di sini kita bisa melihat
timestamp-nya itu penyerahannya, emailnya yang menyerahkan, skornya ini, namanya ini, kelasnya ini, nomor absennya ini, kemudian jawabannya kita bisa melihat. Nah, ini. Jadi jawaban ini nanti yang bisa kita jadikan sebagai analisis butir soal, kemudian nilainya ini analisis hasil siswanya. Dari sini kita tinggal mengcopy saja ke dalam daftar nilai kita. Caranya, karena ini masih online sifatnya, kita masuk pada menu file dulu, kemudian kita klik download, kemudian Microsoft Excel pilihannya. Setelah kita download, kita bisa membuka, kita bisa membuka Excel-nya. Jangan lupa diklik dulu ini enable editing. Nah, inilah Bapak Ibu, panjenengan sudah menerima rekapan hasil siswa secara offline. Dan ini nanti kita tinggal mengcopy di dalam daftar nilai kita sesuai dengan, tentunya sesuai dengan skornya berapa, namanya siapa, kelasnya, absennya. Nanti akan urut seperti itu, kita tinggal mengkopas saja. Dan insya Allah untuk analisa butir soalnya juga tidak sulit karena di sini sudah muncul misalnya ini soal nomor 1, soal nomor 2 dan seterusnya sejumlah soal yang kita berikan. Itu nggih Bapak Ibu. Jadi untuk evaluasi atau penilaiannya insya Allah langkah-langkahnya seperti itu. Sekilas kita flashback sebentar bahwa tadi mulai dari pembuatan kelas dan seterusnya Bapak Ibu sudah memahami semua, hanya tinggal kemarin ada beberapa pertanyaan bagaimana cara kita menautkan drive kita ke dalam classroom. Caranya seperti ini sampai dengan nanti hasil akhir ini untuk kita masukkan dalam daftar nilai dalam analisis kita. Baik, itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Kalaupun nanti masih ada pertanyaan atau kurang jelas dari gambaran ini, kita bisa sharing lagi untuk bersama-sama bisa memanfaatkan secara maksimal sebagai alternatif untuk e-learning kita. Yang jelas tujuan kita adalah bagaimana kita bisa memfasilitasi siswa dalam belajar secara optimal. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.